Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 200 orang yang hadir dalam ruangan Zoom sekarang ini. Saya membayangkan suatu hari 200 orang dai-dai ini mulai membuat konten dari mulai Instagram, YouTube channel, bahkan TikTok. Diisilah oleh dai-dai ini, setiap orang mengisi satu hari satu kali. Maka ada 2000 konten yang menyebar di lautan algoritma. 2000 konten ini dalam setahun dikalikan 365. Pasti di antara 2000 konten kali 365 itu ada yang diulang-ulang terus, ada yang viral, lalu juga di-share, menginspirasi umat, orang-orang tergerak, orang-orang terpengaruh, orang-orang terinspirasi. Dan disitulah tanpa kita sadar, jika suatu hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kaget, ternyata yang kita miliki dalam iliyin, dalam catatan amal soleh kita, bukan hanya santri-santri yang sudah kita bentuk di mahat yang jumlahnya tidak sampai ribuan, bukan hanya jamaah majelis taklim yang dengar kita sekali setelah itu bubar, tapi yang mendengarkan kita melalui berbagai platform viral, bukan hanya jutaan bahkan miliaran akumulasi bertahun-tahun. Itulah barangkali yang akan menjadi pelipat ganda amal terbesar kita di akhirat. Karena siapapun yang memberikan contoh kebaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha, dia dapat pahala dan pahala semua orang yang mengikutinya min ba'dihi min ghairi an yunqas min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala mereka itu. Inilah sahabat-sahabat, ustadz, para dai, para ulama, akumulasi kebaikan yang didapatkan di zaman digital ini, insyaallah. So sahabat-sahabat semua, welcome dalam event kedua kita dari ilmu ke silabus bersama Dakwah Digital Academy. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat para ustadz di sini yang semangat. Di sini banyak pemilik pesantren, guru-guru tahfiz, mentor agama, ataupun dosen-dosen ya. Sebagian besarnya ketika saya lihat komentar di grup WhatsApp ataupun yang japri juga ada, rata-rata bermasalah dalam soal keberanian, masih ragu, banyak keraguan. Ada yang seperti itu para ustadz? Masih khawatir, masih ragu, takut salah ya? Saya sudah menyiapkan berbagai format video yang edukatif bagi antum semua. Jadi insya Allah akan saya reshare di grup WhatsApp. Tinggal antum tonton yang berhubungan dengan mental. Tapi sekarang kita akan berbicara yang lebih mendasar lagi. Kita akan berbicara tentang yang lebih operasional. Karena saya yakin di sini, apalagi antum yang sudah daftar di sini di grup WA-nya, sudah daftar dalam ekosistem kita, pasti sudah memiliki keinginan kuat. Saya intinya saya akan mulai membuat konten. Intinya saya akan mulai menulis. Tapi mulai dari mana kan? Saya ingin bikin konten dari mana? Ada yang nanya tadi di grup WhatsApp, salah satu grup WhatsApp. Karena grup WA kita ada banyak ya. Ada grup WA ulama Timur Tengah, mahasiswa Timur Tengah, ada mahasiswa Azhar khusus, ada juga Ustadz dan Dai Indonesia. Nah, ada salah satunya berarti di grup WA itu. Ada banyak, 1000 lebih. Tadi ada adanya tentang tools, gears. Saya bilang ini saya pakai mikrofon sejenis ini nih. Sekecil ini, ada 3 kotak, harganya 6 juta. Kalau syutingnya di studio dan juga di outdoor. Tapi kalau di meja untuk Zoom saya pakai mikrofon ini. Beda lagi. Nah, ini semua memang harganya lumayan ya, wow. Tapi ternyata kalau kita tahu penggunaan yang tepat, jangankan pakai alat, pakai handphone kita bisa menggunakannya dengan sangat baik dan suara yang sangat jernih. Pakai aplikasi tertentu akan sangat clean suaranya walaupun di luar banyak angin. Nah, itulah semua yang perlu diketahui. Karena fasilitasnya sedang melimpah, Ustadz. Sedang melimpah. Fasilitasnya ada, teknologinya ada, alat-alat makin lama makin murah. Tinggal adalah yang perlu dilakukan adalah antum segera membuatnya. Antum segera mengkonversinya menjadi ilmu yang sistematis. Nah, inilah insya Allah yang akan kita bahas malam ini. Dari ilmu ke silabus. Kenapa ini penting para ustadz semua?
ini akan mengubah cara Anda berdakwah. Karena realitanya Anda akan melihat bahwa banyak sekali orang ceramah, membuat kajian, menyampaikan ilmu random, sporadis, asal-asalan. Maka kita akan bahas realita ini dengan sangat komprehensif agar Anda semua mengerti, oh saya ternyata mengalami nih masalah-masalah ini. Kita akan bahas juga perbedaan ilmu dan silabus itu apa. Anda mungkin menghafal banyak sekali matan, sanad, punya juga. Lalu juga Anda sudah menyelesaikan S1, bahkan kuliah S2 sampai PhD, sampai doktor. Tapi beda. Ilmu itu beda dengan silabus. Apa yang didengarkan orang adalah apa yang Anda susun menjadi silabus, bukan apa yang menjadi ilmu Anda. Maka harus tahu perbedaannya. Ini penting agar Anda bisa memahami bahwa yang sedang Anda perjuangkan itu sesuatu yang besar, Ustaz. Sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi lebih besar dari keseharian kita di pesantren, di ma'had, yang setiap hari kita menyampaikan dan didengarkan oleh 100, 200, maksimal 1000 santri. Yang kita perjuangkan itu sesuatu yang besar sekali. Jadi Anda harus tahu apa dampaknya. Lalu nanti saya akan berbagi tentang langkah-langkah menyusun silabus yang sederhana. Barulah setelah itu Anda akan mendapatkan efek yang besar dari dakwah Anda. Oke ya? Siap para ustaz semuanya? Saya ingin lihat dulu wajahnya nih, wajah cerahnya ya. Yang saya lihat di halaman saya ini ada Pak Misbahul Munir, Abu Syafiq, Freddy, Ustaz Iman Jamal Sodik, Ustaz Supriyadi, Ustaz Ahmad Fajri. Yang saya sebut Ustaz yang pakai kopiah ya, yang nggak pakai kopiah saya sebut Mas ya. Ada Mas Hendra, ada siapa lagi ini? Mas Herlan. Ahlan wa sahlan seluruhnya. Nah, ustaz-ustaz semua, ketika kita melihat, kita merasakan sehari-hari ya, apalagi kalau ustaz-ustaz ini punya banyak undangan ceramah, numpuk listnya gitu sampai bingung milih. Akhirnya kita salah satu kebingungannya adalah, aduh, ngomong apa lagi ya ini ya, materi yang mana? Saking banyaknya materi, saking banyaknya ilmu, saking banyaknya kitab yang sudah dibaca. Kadang-kadang ustaz-ustaz ini saking dia sudah terbiasanya nggak menyiapkan sama sekali, nunggu aja nanti diundang, ingin tahu jamaahnya kayak gimana. Begitu udah sampai acara ngelihat jamaahnya, oh ibu-ibu dikasih yang lucu-lucu aja misalnya. Ngelihat jamaahnya, ini anak-anak muda, dikasih tentang motivasi. Jadi kita menyampaikan sesuatu secara spontan. Apalagi kalau kita memberikan materinya itu rutin. Kita apa yang diingat itu, makanya isinya gada-gada apapun disampaikan gitu. Sampaikan. Atau ada fenomena yang lain yang kita sampaikan ustaz-ustaz itu berulang-ulang. Karena saking bingungnya. Ilmu ada, tapi kalau kita tidak memiliki silabus, kalau kita tidak memiliki list tema, dan setiap tema itu ada kategori-kategorinya, akhirnya kita akan selalu kebingungan ketika kita mencari tema-tema untuk disampaikan di depan publik. Kalau kita kebingungan, sebetulnya ya karena antum semua itu sudah jago ya, antum semua itu sudah ahli dalam ceramah, terbiasa menyampaikan secara spontan. Bagi antum sendiri selamat, 1 jam beres, 1 jam tersampaikan, ngomong aja. Bahkan kita sudah memiliki template lucu ya, kita sudah memiliki template joke. Ini joke ini belum dipakai nih, sampaikan ketawa-ketawa, beres itu. Tapi sebetulnya ustaz-ustaz ingat, itu ada sebuah amanah yang akan dihisab di hari akhir, bahwa mungkin kita menyampaikan dakwah, tapi setelah diteliti dan Allah menghisab dengan sangat detail, dakwah kita gak berkualitas, dakwah kita gak pakai pikiran, dakwah kita tidak melakukan segmentasi, dakwah kita asal-asalan. Buktinya ketika awal kita menyampaikan, kita kebingungan mencari topik. Jangankan memberikan konten yang berkualitas yang sangat disebutnya itu market fit, memberikan sebuah konten yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens. Boro-boro kita mengamalkan hadis Rasulullah, hadithun nasa bima ya'rifun. Kata para ulama mengatakan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan bukan. Berbicara kepada manusia sesuai dengan yang mereka fahami.
Masih jauh dari standar itu. Karena ketika kita berbicara, kita menyampaikan apa yang menjadi mood kita. Makanya kalau ustadznya lagi berantem sama istrinya, nanti yang keluar ayat-ayat neraka tadi pengajian. Nah, ketika dengan happy dengan istrinya, yang keluar tentang keindahan surga. Ketika ditagi-tagi oleh yang ngasih utang ke kita, wah isi pengajian langsung tentang bagaimana azab bagi orang-orang yang tidak berakhlak. Jadi kita sampaikan hal-hal yang sesuai dengan mood kita. Yang jelas, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau kita tidak profesional, tidak maksimal menyampaikan konten dakwah saja, kita akan dihisab berat di akhirat. Kenapa? Karena yang menjadi objeknya, mad'u kita, audiens kita, sebetulnya walaupun yang Anda sampaikan di publik, orang tinggal datang, itu tidak gratis. Karena mereka membayar dengan waktu mereka membayar dengan usia mereka yang dihabiskan 1 jam mendengarkan Anda. Sebagaimana saya akan dihisab, saya mengambil 2 jam waktu Anda dalam hidup untuk mendengarkan Muhammad Al-Fani, lalu saya menyampaikan materi asal-asalan, tidak mempersiapkan diri, tidak ada silabusnya, tidak ada materinya. Memang kalau misalnya nggak ada materinya bisa aja ngomong, jebret ngomong 1 jam lancar bisa. Tapi tidak maksimal dan orang sudah menghabiskan 2 jam usianya untuk mendengarkan sesuatu yang asal-asalan. Nah, kalau bagi saya pribadi, saya bertanggung jawab, saya akan dihisab, maka saya serius. Nah, para ustadz harus memahami bahwa mungkin kalau kita tidak maksimal, ustadz juga akan kena hisabnya. Nah, langkah yang kedua, masalah kedua realitanya, ketika orang tidak punya silabus, akhirnya dia menyampaikan materi yang sama terus berulang, dan saya tidak jarang mendengarkan hal kayak gini. Saya orang Bandung, tinggal di sebuah pemukiman yang padat penduduknya, di situ banyak masjid. Kalau saya kembali ke daerah tersebut, daerah tempat saya tumbuh waktu kecil, lalu mendengarkan ustadznya masih sama, dan mereka menyampaikan ke jamaah yang juga sama, materinya ketika saya SD dengan sekarang itu terus sama, berulang-ulang gitu. Berulang-ulang, template materinya. Bahkan ketika menyampaikan joke, sama juga joke-nya. Karena stoknya sedikit. Ilmunya mungkin banyak, tapi karena tidak disusun dengan sangat rapi, maka ilmunya tidak tereksplor. Bayangkan Anda memiliki segudang sembako, layak untuk menyajikan restoran bintang 5, makanan paling enak. Sembakonya itu disimpan di gudang seluruhnya. Setelah itu ketika Anda mau masak, ada tamu buru-buru, aduh Umi ini kita mau masak nih, ayo kita masak apa? Gak tahu bahan-bahannya, gak tahu punya bahan apa aja. Akhirnya apa yang ada di depan mata itulah yang diambil dimasak, akhirnya nasi goreng lagi sama ceplok telur. Padahal perlengkapan makanannya, bahan-bahannya melimpah sekali. Karena bahan-bahannya numpuk di gudang, kita tidak bisa mengambil yang kita butuhkan. Variasinya sedikit itu lagi. Jadi yang bersalah bukan ilmu para ustadz, tapi memang karena kita tidak memiliki mekanisme mensistematikasinya. Siapa yang datang tamunya, makanan apa yang disajikan. Siapa audiensnya, materi apa yang kita siapkan. Kita tidak membuat paket-paket materi tersebut. Akhirnya materinya itu terus berulang-ulang. Dan kalau kita sudah sampai pada tahap kayak gini, sirkular, kadang-kadang udah sampai tua pun itu terus materinya, nggak berkembang. Efek lebih buruknya apa? Efek lebih buruknya pikiran kita menjadi tumpul, Ustaz. Pikiran kita semakin tumpul. Kenapa? Karena kita merasa nyaman. Materi yang sama pun orang beres kok. Orang juga puas, orang juga ketawa, orang juga merasa wow, amazing. Padahal materinya pernah kita sampaikan dan juga itu materi ketika kita kuliah S1. Orang udah kemana sekarang? Orang butuh jawaban-jawaban yang lebih canggih atas persoalan zaman. Kita tidak siap karena kita tidak menyiapkan silabusnya. Yang ketiga, kendala lain nih. Umat ini sebetulnya sering menjadi kelinci percobaan ustadz-ustadz, dai-dai yang memang apa adanya cara dakwahnya itu. Seminim mungkin. Dia ketika dia mau menyampaikan materi menjelang event itu, H-1, 2 jam sebelum acara, bahkan 1 jam sebelum acara, mungkin gak ada persiapan karena merasa sudah ahli. Akhirnya para jamaah itu tidak pernah diberikan materi yang meningkat. Karena setiap kali kita menyampaikan, kita kembali ke materi dasar terus.
kembali ke materi dasar terus. Misal ya, saya mohon di mute, admin dibantu di mute kawan-kawan ini. Ketika misalnya kita masuk bulan Ramadan kan sama, pasti kita akan mendengarkan materi yang persis sama seperti tahun kemarin berulang-ulang gitu. Padahal saya membayangkan ya, misalnya ini di sini ada satu ustadz, Anda rutin membuat kajian Ramadan rutin. Dalam 10 tahun Anda akan menyampaikan 10 serial Ramadan yang berbeda. Kalau satu Ramadannya Anda menyampaikan 10 jam saja, 10 jam terdokumentasikan, maka akan ada 100 jam alias 100 episode topik keislaman yang berbeda-beda. Dan kalau jamaah yang sama mendengarkan 100 topik Anda, ada 100 ilmu baru yang didapatkan oleh jamaah. Ketimbang Anda berbicara tentang hal yang sama setiap tahun di bulan Ramadan dan akhirnya ilmu umat hanya 10 topik saja. Tapi realitanya ini yang terjadi. Maka tadi kita berulang-ulang sehingga umat itu tidak pernah bisa naik. Kita tidak pernah memperlakukan mereka seperti anak didik yang berjenjang. Kelas 1 SD, kelas 2 terus masuk SMP, masuk SMA. Nggak diperlakukan kayak gitu. Jadi umat diperlakukan seperti penonton konser yang sedang menikmati bintangnya, dai-nya tampil di depan panggung. Wow, amazing. Setelah itu mendengarkan hal yang sama lagi. Tabligh akbar berikutnya, Muharram berikutnya, Isra Mi'raj berikutnya, Maulid Nabi berikutnya. Nah, ini adalah realita. Krisis sebetulnya. Ini bukan soal nggak apa-apa kok berguna. Ini masalah soal hisab. Kalau saya yakin ini semua akan dihisab, bukan hanya orang-orang yang maksiat, tapi orang-orang yang berdakwah tapi tidak berkualitas itu akan dihisab. Nah makanya ustaz-ustaz, sahabat-sahabat yang saya hormati, kita mendapatkan inspirasi agung dari Rasulullah SAW, Nabi kita. Bagaimana cara Rasulullah berdakwah itu sangat sistematis. Waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, Allah mengirimkan bagi kaum ini Rasul dari kalangan mereka sendiri yang ummi, tidak bisa baca tulis Rasulullah. Tapi cara dakwah Rasulullah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan, lihat bahasa-bahasa diksinya ini. Ini ada sistematika. Yatlu alaihim, membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah. Wa, kemudian ada jeda, beda dengan fa. Bukan fa yuzakkihim tapi wa yuzakkihim. Wa itu kita tahu harful atop. Bagaimana wa itu ada jeda, berarti ada proses. Wa yuzakkihim. Ada proses lagi, wa yu'allimuhum. Antara membacakan, ini loh teks Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah inginkan. Tujuannya apa? Untuk mensucikan. Ada proses pensucian setelah mengajarkan itu. Belum juga ada proses pengajaran, yu'allim. Yu'allim itu ta'lim, kita tahu sendiri mana ta'lim. Beda ta'lim dengan yatslu. Kita baca, tampil, oke kita akan bacakan ayat-ayat Allah, kita mudarasah bersama, murajaah bersama, itu yatslu. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yuzakkihim dan yu'alim, ta'lim beda lagi, ada silabus, ada sistematika, ada kurikulum. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Saya yakin ustaz-ustaz semua para ahli tafsir bisa membedah surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini dalam maknanya. Satu ayat ini aja menjelaskan tentang sistematika dakwah Rasulullah yang sangat bertahap. Beda antara membacakan, mensucikan, dan juga mengajarkan. Kalau dalam ilmu leadership, Anda akan melihat proses-proses ini. Informing itu berbeda dengan teaching, educating. Tahapannya berbeda juga. Dengan purifying, lalu juga menanamkan kedisiplinan, itu berbeda. Nah, proses-proses inilah yang dilakukan oleh sang Nabi, tapi kita jarang membedah dakwah Rasulullah dalam perspektif ilmu psikologi, dalam perspektif ilmu pendidikan yang sangat detail, dalam perspektif ilmu manajemen, apalagi dalam perspektif ilmu retorika, ilmu persuasi, ilmu diplomasi. Amazing. Ada sebuah buku judulnya Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah. Itu dahsyat. Bagaimana diplomasi Nabi Muhammad yang sangat jenius. Setiap kategori orang, konten yang disampaikan berbeda. Untuk Abu Thalib dengan Abu Lahab berbeda. Untuk orang-orang seperti Umar bin Khattab dengan orang seperti
Amr bin As berbeda. Untuk orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Bakar As-Siddiq itu berbeda. Rasulullah pakar sekali dalam psikologi menghadapi orang yang berbeda-beda. Maka dari itu, ustaz-ustaz semua, kita perlu menyiapkan paket-paket ilmu yang disesuaikan dengan audiens kita. Apa perbedaannya antara ilmu dan silabus? Ilmu itu adalah apapun yang kita miliki, yang pernah kita fahami, apa yang pernah kita baca, sanad-sanad yang sudah kita dapatkan, kita hafal matannya, kita sudah khatam kitab-kitabnya, kita sudah menyelesaikan 10 series tafsir, itu ilmu-ilmu kita yang sudah kita fahami. Tapi apakah Anda akan menyampaikan ke publik, ke umat itu seluruh ilmu yang Anda fahami? Misal ya, saya ngelihat ada seorang ustadz bikin dakwah digital dan dakwah publik sekaligus. Dia merekam dakwahnya di depan umat jamaah, membahas tentang detail-detail ayat mutasyabihat, detail-detail gitu. Atau detail-detail tentang al-milal wan nihal. Al-milal wan nihal Anda tahu kan? Tentang faham-faham sesat seluruhnya, jadi detail sekali. Umat yang tidak memiliki basic salah faham. Umat yang tidak memiliki fondasi memahami ilmu akidah, karena langsung mendapatkan materi yang advance, salah faham, dikutip, dicatat, akhirnya disebarkan, jadi bahan perdebatan, jadi bahan mereka saling mengkafirkan, menuduh, membid'ahkan. Padahal dengan ilmu yang terbatas. Itu karena kita faham konteksnya, tapi umat tidak berarti kita langsung mengerti konteksnya karena mereka tidak punya fondasinya. Maka yang kita sampaikan itu harus sesuai. Nah, itulah peran silabus. Kita membuat silabus yang tepat sesuai dengan audiens. Mungkin ilmu kita segudang, tapi yang kita sampaikan ke publik mungkin hanya satu paket ini sesuai dengan audiensnya. Nah, jadi perbedaannya adalah ilmu itu adalah semua yang sudah kita fahami, sudah kita yakini, sudah masuk ke kepala kita. Sedangkan silabus adalah ilmu-ilmu yang sudah kita repackaging, lalu kita simplifikasi. Harus disimplifikasi. Kenapa? Karena Anda yang sudah belajar bahasa Arab, Anda yang sudah khatam Al-Quran, sudah menghafal 30 juz, itu ketika menyampaikan 1-2 ayat langsung ngerti koneksinya kemana saja. Tapi publik belum tentu bisa paham, makanya perlu disimplifikasi. Mungkin penjelasan harus diulang-ulang dengan dalil yang berbeda-beda agar yakin dengan satu poin itu. Nah, itulah yang namanya silabus. Maka kalau orang hanya menyampaikan ilmu nggak pakai silabus, pasti umatnya bingung. Ya, sama aja dengan seorang dosen ketika mahasiswa kedokteran tahun pertama masuk, dia mengajarkan tentang ilmu bedah, dia mengajarkan tentang bagaimana transplantasi jantung bagi mahasiswa tingkat pertama S1 kedokteran. Ilmu bukan yang disampaikan, ilmu kan, tapi nggak pakai silabus. Itulah sebabnya, ini salah satu rahasia, itulah sebabnya kenapa orang yang belajar agama melalui institusi itu lebih berkualitas dibanding yang otodidak. Itu salah satu sebabnya ya. Walaupun selalu ada pengecualian. Karena orang yang belajar agama lewat institusi, lewat pesantren, atau lewat universitas Islam yang berkualitas, Anda kuliah di Al-Azhar, di Universitas Madinah, ya ada silabusnya, ada kurikulumnya. Anda melihat kan di sini, coba acungkan tangannya yang lulusan Timur Tengah, kampus dengan kuliah berbahasa Arab. Coba, saya ingin lihat, raise hand. Siapa aja di antara para ustadz di sini yang kuliah dengan bahasa Arab? Man minkum? Wahid, Abu Syafiq, Manil Akhar, Dadan Ruhyat, Salasa Arba'ah, Kathir. Nah, ustaz-ustaz semua coba lihat ya. Apa dampak dari silabus Al-Azhar, Universitas Madinah, Universitas Tripoli, kampus-kampus fi Syarqul Awsat hunak pada perkembangan intelektual Anda? Beda dengan ustadz-ustadz ataupun dengan dai-dai yang baca buku sini sana ataupun mendengarkan ceramah YouTube saja, beda. Anda punya ilmu yang solid, yang kokoh. Tapi masalahnya, ini ironinya, Anda mendapatkan ilmu yang kokoh, kita mendapatkan ilmu yang solid dengan silabus, tapi ketika kita mengajarkan ke umat gak pakai silabus, makanya umatnya di bawah terus ilmunya, karena gak pernah kita tingkatkan. Coba kalau Anda
datang ke Universitas Al-Azhar, lalu ustadznya ceramah semua, nggak pakai silabus. Saya sekarang mau ngobrolin tentang Nabi Yusuf, besoknya ngobrolin tentang tafsir surat Al-Maidah, lusanya ngobrolin tentang fikih munakahat, nggak nyambung itu nanti. Nggak pakai silabus. Al ilmu bunya alal manhaj, ilmu itu dibangun di atas metodologi. Maka para ustaz semua, kita harus tahu membedakannya ya. Jadi ilmu itu bisa jadi banyak, tapi belum tentu bisa disampaikan kalau nggak dengan silabus. Maka perlu dikonversi ilmu tersebut menjadi silabus. Saya sendiri sejauh ini sudah membuat banyak silabus. Ini contoh misalnya. Saya ingin menyampaikan satu angle, satu sudut pandang. Bagaimana peradaban dalam perspektif Quran. Maka saya bikin silabus. Yang logis dari awal sampai akhir koherens. Bikin serial peradaban, saya bikin 25 series. Kapan saya bikin ini? Tahun 2017 saya bikin ini. 2017-2018 saya bikin silabus ini. Udah lama ya, bertahun-tahun yang lalu. Sudah saya sampaikan di berbagai forum. Ada juga di YouTube channelnya. Saya share, saya bikin training eksklusif untuk tema ini juga. Ada jejak digitalnya. Saya membuat silabus ini. Satu materi ada barangkali 20-25 slide satu silabusnya. Kali aja. Kalau ada 20 slide berarti saya punya 500 slide. Kalau 20 slide ya. 500 slide PowerPoint materi tentang Al-Hadharah Al-Islamiyah. Kira-kira kalau 500 slide, satu slide dibuat narasi tulisan 2 halaman saja. Satu slide dibuat narasi tulisan, pengembangan, penjelasan 2 halaman saja. Berarti sudah ada calon 1000 halaman buku. Judulnya Peradaban Islam. Dari silabus ini. Satu silabus. Saya misalnya punya silabus yang lain. Ini di antara silabus yang saya kembangkan, silabus Sirah Nabawiyah. Sekarang sudah berkembang, bukan 63 episode sampai 80-100 episode. Saya ada 63 episode zaman dulu ya. Ini saya kembangkan tahun 2016-2017. Sirah Nabawiyah ini sedang saya produksi, syutingnya seluruhnya. Ini sudah syuting seluruhnya, tinggal saya upload baru sebagian. Ini kalau misalnya di-upload seluruhnya udah, ini akan menjadi serial Sirah Nabawiyah terlengkap dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, paling lengkap. Insya Allah. Tapi yang saya pikirkan, ini orang ini tidak mengerti tentang Rasulullah SAW, tapi yang mereka dengarkan dan berulang-ulang, mungkin puluhan kali dalam hidupnya, itu adalah momen Maulid Nabi, momen Isra Mi'raj, momen hijrah, apalagi, dan juga momen Idul Fitri paling. Itu aja yang mereka tahu tentang Rasulullah SAW, hidup Rasulullah itu. Tapi bagaimana, ya mungkin perang Badar tahu lah, tapi hal-hal yang lebih detail, bagaimana Rasulullah pasca dakwah di Taif, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika berdiplomasi dengan Yahudi Khaybar, apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana interaksi Rasulullah dengan para raja. Hal-hal detail seperti itu tidak akan tiba-tiba kita keingetan menyampaikannya kalau kita tidak membuat silabusnya. Nah, silabus ini bisa dibuatkan PowerPoint-nya menjadi serial YouTube. Bahkan kalau jadi buku, saya sedang menulis buku. Saya sudah menulis draftnya, alhamdulillah 500 halaman buku tentang Sirah Nabawiyah. Jilid pertama, semuanya 6 jilid. Jilid pertama itu Rasulullah dari lahir sampai menjadi nabi, sampai usia 40 tahun. Sedang saya revisi, saya rampungkan draftnya. Itu 500 halaman yang saya kembangkan dari kajian ini. Saya bikin silabus, disampaikan di berbagai masjid, jadi kajian, direkam, diupload ke YouTube, bahkan dijadikan training yang profesional selama Ramadan. Setelah itu saya konversi, saya tulis ulang menjadi buku. Jilid satunya masih ada, jilid 2, 3, 4, 5. Karena ada silabus. Tapi kalau Anda sudah menghafal Sirah Nabawiyah, udah berulang kali baca buku tentang Raqiq Al-Maktum, Anda baca buku tentang tarikh yang tebal, buku-buku tebal, Anda baca tentang Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, semua Anda baca, tapi tidak dibuatkan silabusnya, saya jamin banyak detail-detail yang hilang. Makanya saya ngelihat sebagian besar kajian Sirah Nabawiyah sulit yang di atas 30 jam. Sulit. Coba lihat yang di atas 30 jam, sulit. Paling banter 30 jam, 40 jam. Yang saya 100 jam ini.
Karena seluruh detailnya bisa saya sampaikan dengan silabus para Ustadz. Dengan silabus. Nah, Anda semua bisa membangun silabus apapun. Ini contoh ya, contoh serial Sirah Nabawiyah saya di internet. Anda bisa melihat. Ini ada paket-paketnya jadi bagi publik. Dan ini free. Saya wakafkan bagi umat, siapapun bisa ikut. Ribuan orang sudah ikut kajian ini. Kajian yang saya tahu nomor kontaknya, nomor WA-nya, saya tahu data mereka. Saya bisa menghubungi mereka. Bukan sekedar follower di YouTube atau di Instagram. Saya punya database mereka. Nah, jadi sekarang para ustadz semakin mengerti bahwa ini adalah kebutuhan vital umat untuk kita kembangkan. Karena kalau enggak, mereka tidak bisa kita leverage, tidak bisa kita naikkan terus. Ada sebuah konsep dalam pendidikan, namanya Bloom's taxonomy, bahwa orang itu kalau diedukasi butuh tahapan. Tidak akan orang itu tiba-tiba benar-benar berubah pikirannya, perilakunya menjadi orang yang kreatif kalau kita tidak membuat silabus yang bertahap. Awalnya mereka itu mengingat, memahami, menerapkan, bisa menganalisa, bisa kritis mengevaluasi sampai mereka bisa menjadi mandiri, kreatif. Umat ini terus terang, kalau dalam perspektif saya sebagai seorang peneliti politik, saya mengkaji ilmu dakwah sekarang, bagaimana dakwah di Indonesia, saya mengkaji miris. Kalau Anda membaca data-data yang saya miliki sebagai mahasiswa S3 di Edinburgh ini, miris, Ustaz, miris sekali. Karena umat ini diperlakukan seperti komoditi. Mereka ini orang-orang yang diperlakukan oleh, yang penting ente semua dengerin saya, yang penting saya yang eksis gitu. Tapi tidak diperlakukan dengan sangat serius untuk ditingkatkan kapasitas umat itu. Paling banter kita ini mendidik anak-anak pesantren dengan serius karena namanya lembaga ya, bikin silabus. Tapi di luar pesantren, umat ini diperlakukan oleh kita, oleh para dai, yang penting acaranya terlaksana dan diisi oleh kita, udah titik. Makanya para ustadz sering fokusnya adalah dari ceramah ke ceramah, dari ceramah ke ceramah. Apa saya ngisi kemarin di pembukaan mahasiswa baru Al-Azhar lewat Zoom ya, saya di Indonesia, mereka di Mesir. Yang kedua saya ngisi lagi di pertemuan seperti itu, saya lagi di Yunani, saya lagi di Santorini, mereka di aula. Ngisilah mereka. Saya tanya, apa mimpi dari antum semua? Ini Azhari ini. Pulang gelarnya LC. Apa mimpinya? Saya ingin jadi ustadz, ngajar, mengamalkan ilmu dakwah, ya normatif lah bahasanya. Mengamalkan ilmu saya, mengajarkan ilmu saya, berdakwah. Gimana cara dakwahnya? Ya insya Allah nanti akan mulai mencari jaringan ke masjid, lalu juga mulai diundang. Intinya jadi penceramah undangan, udah aja itu mimpinya. Nanti kalau ada uang dipercaya oleh donatur, oleh jamaah, bikin ma'had, bikin pesantren dengan uang muhsinin donatur. Setelah itu ada santri-santri. Itu mimpinya ya. Bagus, itu bukan salah. Tapi kebayang gak Ustadz, kalau seluruh Ustadz proses dakwahnya seperti itu, maka ustadz-ustadz kita ini akan menjadi panggilan terus dengan materi seadanya. Umat ini yang penting datang mendengarkan kita, beres aja. Tapi kita tidak membuat program yang sistematis. Ini nih, ada segmen umat saya di Cirebon, umat saya hanya di Bogor saja fokusnya. Walaupun seluruhnya saya dakwai, saya fokus di Bogor, atau saya hanya fokus di Payakumbuh, saya hanya fokus di Bone. Lalu mereka ini dalam 10 tahun, ini bukan pesantren ya, saya tidak bilang soal pesantren, saya bilang soal satu segmen umat. Umat ini akan saya tingkatkan dalam 5 tahun. Tahun pertama mereka faham tentang fondasi akidah yang saya sampaikan melalui kajian berseri. Tahun keduanya mereka sudah khatam seluruhnya tentang profil Rasulullah SAW. Tahun ketiga mereka sudah faham dengan sangat mendetail ilmu tentang pokok-pokok Al-Quran. Tahun keempatnya pokok-pokok sunnah. Tahun kelimanya mereka tahu tentang misalnya membangun keluarga sakinah. Dalam 5 tahun Anda bikin silabus bagi satu segmen masyarakat di Makassar. Ada ustadz yang bikin satu serial bertahap. Umat itu dinaikkan levelnya. Dalam 5 tahun dakwah Anda melalui offline ataupun digital, bikin silabus. Pokoknya umat saya di sini bukan pesantren sekali lagi, tapi satu segmen masyarakat.
Dalam 5 tahun ilmunya berkembang terus. Satu, mereka faham tentang tafsir. Yang kedua, mereka faham tentang fikih mazhab Hanafi, lalu Syafi'i, Maliki, Hanbali. Saya ingin masyarakat daerah saya, kompleks saya, dan jamaah digital saya faham semuanya tentang syariah Islam dan muqaranatul mazhab dengan silabus. Nah, dengan seperti itulah ketika para ustadz memperkaya pikiran umat dengan silabus yang komprehensif, umat punya banyak pilihan dan berkembang kemampuannya. Tapi kalau hanya mengadakan ceramah, satuan, undangan, panggilan, ya gak akan naik-naik, Ustaz. Silabus ini akan membuat dakwah Anda memang jadi sistematis. Ya. Yang ketiga, ketika ustaz-ustaz ini sudah mulai membangun silabus, nanti silabus-silabus tersebut menjadi aset. Aset bisa Anda gunakan jelas ya untuk bahan media sosial. Anda bisa menggunakannya menjadi training eksklusif. Bisa dibuatkan training eksklusif. Nanti saya akan jelaskan apa perbedaan training materi yang eksklusif, kelas premium dengan kelas yang free untuk publik. Dua-duanya harus ada porsinya. Anda akan tahu alasannya. Dua-duanya harus ada. Dan jangan ada yang bilang di sini, oh nggak boleh lah kalau ilmu itu nggak boleh diuangkan, nggak boleh dapat penghasilan dari ilmu. Ya udah kalau gitu nggak boleh ada dosen tafsir yang digaji oleh seluruh universitas. Nggak boleh ada dosen tahfiz, guru tahfiz Quran yang digaji oleh ma'hadnya. Harus konsisten. Jangan ada ta'arud al-fikri, tanakud. Tidak logis, kontradiktif. Katanya harus gratis, tapi digaji bisa. Nah, kalau Anda bergerak sendiri, yang menggaji adalah ya peserta, publik, umat. Itu mereka yang menggaji. Karena Anda sudah menghabiskan waktu. Tapi kita masih punya forum-forum yang lain yang menyediakan fasilitas free bagi umat. Jadi dua-duanya perlu dilakukan. Yang free dan juga yang premium. Nah, kalau Anda tidak membuat silabus, Anda tidak punya bahan untuk membuat kelas-kelas premium. Silabus ini percayalah akan menjadi warisan besar Anda. Ketika Anda punya silabus, Anda akan punya sesuatu yang diwariskan. Ini idealnya ya. Setiap ustaz itu punya karya tulis buku. Tapi ya tiap ustaz kan kemampuannya beda-beda. Tidak semuanya itu getol menulis buku. Lagi pula, buku itu fungsinya beda dengan silabus. Buku itu mirip dengan ilmu. Jadi kalau kita menulis buku, kita menuangkan ilmu kita di kepala menjadi di tulisan. Sedangkan silabus itu berbeda. Silabus itu adalah ilmu yang disimplifikasi yang siap diajarkan. Ya, kalaupun Anda punya buku, tetap harus bikin silabus. Harus tetap bikin kurikulum. Walaupun Anda punya buku 10 judul misalnya. Tetap satu buku tersebut barangkali bisa menjadi 2-3 silabus yang berbeda. Satu silabusnya misalnya 10 episode, 10 poin. Nah, ini akan menjadi legacy Anda, jadi kajian, jadi bahan-bahan online, dan juga menjadi warisan bagi anak cucu kita. Oh ini loh, silabus yang diajarkan oleh abi saya, oleh kakek saya, oleh guru saya, dilanjutkan oleh murid-muridnya. Sekarang sahabat-sahabat, para ustadz, kita masuk ke tahapan intinya yang akan saya jelaskan dengan singkat tentang how, bagaimana menyusunnya sekarang, menyusun silabus itu. Prosesnya cukup panjang, tapi saya simplifikasi. Saya sudah membuat dakwah digital canvas. Ini saya rumuskan, saya rancang bagi antum semua. Ini copyright, ada hak ciptanya, tapi bisa digunakan oleh Anda semua. Gratis, silahkan. Apa fungsi kanvas? Kanvas itu adalah pola agar kita merancang sesuatu dengan sistematis dan mudah difahami. Satu halaman, itu kanvas. Makanya banyak kanvas. Ada bisnis model kanvas untuk mengelola rencana bisnis kita. Ada kanvas namanya unique value proposition. Ada kanvas namanya brand script story. Ada banyak kanvas untuk pengelolaan agenda dakwah kita. Untuk pengelolaan bisnis dakwah itu banyak gitu. Tapi saya menciptakan satu kanvas baru yang berhubungan dengan dakwah. Dan saya belum lihat kanvas seperti ini sebelumnya. Kanvas ini tidak kontradiktif dengan kanvas bisnis ataupun kanvas yang lain. Tapi melengkapi. Yang digunakan spesifik khusus untuk da'i. Ataupun sebetulnya bisa terpakai oleh konten kreator.
bisa dipakai oleh orang-orang yang ingin menjadi influencer ataupun motivator. Bisa dipakai ya. Walaupun tujuan awalnya saya membuat kanvas ini untuk para dai. Nah, bagaimana memulainya? Udah gak sabar kan? Udah penasaran ya? Gimana nih? Nih Ustadz, nih kita ingin buru-buru. Udah, saya ingin buru-buru. Gimana sih bikin silabus itu? Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke antum. Kira-kira kalau antum sekarang nih, Zoom-nya selesai, Zoom udah beres aja. Lalu tiba-tiba antum ingin mulai membuat silabus. Langkah apa dulu yang akan antum lakukan? Saya pengen tahu. Bisa open mic. Singkat aja, 30 detik, semenit maksimal bicara. Langkah pertama apa? Buat outline, wah bagus. Menentukan tema, mantap. Bikin kerangka, super. Tema. Menarik ya? Cari masalah, wah pencari masalah ini Ustaz Fahril ini. Target audience, segmentasi jamaah, goalnya apa? Wah menarik ya? Kompetensi dasar. Oke, saya kasih tahu logika dalam proses bukan proses bisnis, tapi dalam proses memarketkan sesuatu. Ini logika mendasar dalam ilmu marketing, dalam ilmu bisnis, karena ini adalah pola marketing. Anda ingin menawarkan sesuatu, maka harus memulai dengan langkah logis ini. Yang pertama, Anda harus mencari segmen. Ini hal pertamanya. Segmen Anda siapa? Siapa yang ingin Anda kejar? Ilmu segudang nih. Nah, coba nih, Anda kalau Anda pernah diundang dakwah oleh institusi ke luar negeri. Ada yang pernah dakwah di sebuah komunitas di luar negeri sebulan? Ada yang pernah nggak? Coba cokkan tangannya. Ke Taiwan, ke Jepang, ke Perancis. Nah, coba itu. Tahun 2015 itu momen pertama kali saya dakwah cukup lama 1 bulan di Austria. Sebelumnya sejak saya ke Eropa saya sering dakwah di berbagai negara. Saya biasanya berdakwah di Jerman, Belanda seringnya. Prancis, Jerman, Belanda. Saat itu ada dakwah Ramadan, 1 bulan diminta untuk ngisi di komunitas di Austria. Saya ke sana di kota Wina, lalu request untuk menyampaikan dakwahnya itu luar biasa challenging ini. Saya nggak bawa materi apa-apa, pokoknya nanti lihat audiensnya siapa. Di situ kita harus bikin silabus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pekerja profesional ya di KBRI. Juga ada mahasiswa, materinya beda dong dengan mahasiswa. Mahasiswa nggak terlalu suka, ayo kita harus mengingat kematian. Nggak suka mereka yang kayak gitu. Ayo kita harus mengingat deadline ujian. Nah itu mereka suka. Mahasiswa, orang tua. Lalu juga Ustadz, kalau pagi-paginya Ustadz ada acara nggak? Sebetulnya saya pengen istirahat, nyaman, nyantai. Soalnya ini juga ada anak-anak juga di sini pada kurang bagus ngajinya. Dibuatlah silabus buat anak-anak. Bikin silabus buat anak-anak ngaji abatasa gitu. Kan kita udah ceramah peradaban Islam gede-gede gitu kan. Ngajarin abatasa bagi anak-anak. Harus dibikin. Segmennya berbeda. Ustaz, di sini nanti ada undangan lagi. Ini forumnya mak-mak yang menikah dengan orang-orang bule. Jadi mohon maaf ya, nanti mungkin yang hadir tuh nggak pakai kerudung juga, kadang-kadang juga seksi-seksi jamaahnya. Wah, materinya kan beda lagi. Materinya nggak bisa. Bagaimana kita muhasabah, bagaimana kita ingat Allah. Susah mereka yang kayak gitu. Harus berbeda. Nah jadi ada momen ketika seluruh ilmu kita itu kepakai oleh berbagai segmen. Nah ketika kita membuat sebuah silabus, kita harus menentukan siapa orang yang akan kita tuju. Itu yang namanya segmen. Karena pada dasarnya Bapak Ibu sahabat-sahabat, ini ada sebuah kaidah dalam ilmu marketing ya. Kalau semua manusia menjadi segmen Anda, berarti Anda tidak punya segmen. Jadi ilmu ini yang akan dicomot, yang akan diambil, yang akan dipotong, bukan dipotong, yang akan dipilih, ini dipilih dari ribuan kitab ini, kita pilih beberapa yang sesuai untuk segmen yang mana. Maka langkah pertama ketika Anda memulai
dakwah digital. Bahkan ini bisa kepake, Canvas ini bukan hanya dakwah digital, tapi bisa digunakan untuk dakwah Anda secara umum. Anda pilih segmennya. Saya paham. Kalau para ustadz itu sulit memilih segmen karena ada mindset yang salah. Mindsetnya kayak gini. Dakwah itu nggak boleh pilih-pilih. Semua manusia itu jadi target dakwah kita. Rahmatan lil alamin. Oh iya, keren ngomongnya. Betul, itu rahmatan lil alamin itu memang tujuan umum dakwah. Tapi dalam prakteknya, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustaz semuanya, waktu Anda hanya 24 jam. Anda punya amanah keluarga, ada suami, ada anak-anak, ada istri, ada pekerjaan. Waktu Anda sedikit. Dan setiap segmen itu butuh fokus, butuh diklonin, butuh kita upgrade terus ilmu kita. Walaupun Anda sudah punya ilmu, ketika bikin silabus untuk segmen tertentu, itu perlu terus dibangun kapasitas kita, diasah, dipertajam terus sampai benar-benar kualitasnya paling tinggi di segmen itu. Maka kita tidak bisa memilih seluruh segmen umat manusia. Beda kalau kita diundang oleh siapapun. Ya kita nggak pilih-pilih. Rasulullah pun nggak boleh pilih-pilih. Ketika Ibnu Maktum itu datang ke Rasulullah, apalagi kita. Jadi ketika kita diundang siapapun, tapi kalau kita sengaja membuat sebuah proyek, membuat strategi dakwah, kita perlu memilih segmen untuk siapa. Nah, segmen ini secara umum itu dibagi menjadi gender, usia, geografi, behavior atau disebutnya psikografi. Detailnya gimana? Detailnya akan saya jelaskan dalam training yang eksklusif. Detailnya. Tapi sederhananya adalah Anda akan menyampaikan untuk kalangan yang mana, Ustaz? Kalangan yang mana? Anak-anak muda usia berapa? 20 tahun anak muda. Saya anak muda gak? Saya anak muda juga. Bapak-bapak anak muda gak yang rambutnya sudah putih? Iya, mungkin anak muda juga. Anda ingin milih anak muda usia berapa? 20, 40, usia 18, 35. Anak muda di atas 35 itu beda loh. Beda. Anda akan memilih gender. Gender yang mana? Ini banyak para ustazah juga di sini. Ustazah ingin memilih gender. Apakah ustazah akan menjadikan ikhwan sebagai target audiensnya juga? Boleh iya, boleh enggak. Terserah Anda itu. Tapi Anda perlu memilih siapa. Bahkan ada beberapa ustadz yang sengaja memilih target audiensnya adalah ibu-ibu. Boleh-boleh juga. Hati-hati, jangan sampai Anda menyinggung perasaan ibu-ibu itu. Begitu Anda melakukan 1-2 hal yang bikin mereka geram, ditinggalkan Anda oleh jamaah Anda. Nah, tahu kan contohnya? Nggak usah disebut contohnya. Yang jelas Anda perlu menentukan segmen market Anda siapa. Memang betul namanya segmen market. Siapa market Anda? Audiens Anda. Bahasa Arabnya mad'u. Mad'u Anda siapa? Jadi tentukan siapa kategori manusia. Dan kalau bisa itu ada risetnya. Kalau bisa ya. Kalau saya pakai riset, berapa jumlahnya, berapa orang. Misalnya sekarang generasi milenial itu kira-kira ada mungkin 63 jutaan. 63 juta. Pokoknya generasi milenial dengan generasi Z kalau digabung-gabung 145 juta. Jumlahnya itu. Milenial dan Z kalau digabung 145 juta. Dari mereka yang muslimnya ya mungkin 83-87% yang muslimnya. Coba dihitung. Antara usia 18 sampai usia 43 tahunan. Itu segmen market misalnya. Setelah usia Anda akan menentukan lagi segmen market saya dalam dakwah digital. Apakah orang-orang yang berada di perkotaan, di pedesaan? Apakah di pedesaan pakai medsos? Pakai juga loh. Orang di pedesaan, orang-orang di kampung terpencil pakai medsos juga sekarang. Medsos seperti apa? Beda dengan medsos orang-orang anak Jakarta Selatan. Beda. Jadi Anda semua perlu menentukan segmen saya berada di lokasi mana. Apakah di Mesir? Apakah di Timur Tengah? Saya khusus akan berdakwah untuk, barusan ada yang japri saya. Dan sebetulnya mohon maaf bagusnya tidak japri ya. Bagusnya kalau ingin nanya ke saya di grup WhatsApp. Jadi mohon maaf kalau japri kemungkinan besar tidak saya balas. Kemungkinan besar karena ada prioritas yang lain, ada ratusan yang japri. Jadi mohon kalau nanya ke saya di grup WhatsApp. Tapi ada yang bilang saya ingin fokus dakwahnya di sebuah negara, misalnya di Taiwan. Nah berarti konten-konten yang Anda bikin nanti harus sesuai dengan segmen tersebut. Karena jamaahnya adalah TKI, TKW ataupun pekerja profesional yang ada di Taiwan.
Ada yang seperti itu. Nah, pilih segmennya Ustaz. Karena nanti silabus Anda akan ditentukan oleh segmen ini. Setelah Anda memilih segmen, baru tahap berikutnya adalah di antara segmen tersebut apa masalah yang sedang mereka alami. Disebutnya niche, dibacanya niche. Niche itu adalah segmen tertentu, segmen kita. Jadi niche itu artinya segmen kita yang punya masalah spesifik. Itu artinya niche. Maka ketika sudah menentukan segmen, saya ingin berdakwah untuk anak-anak muda. Tidak semua anak muda. Karena ada anak muda itu yang kelompok anak muda yang masalahnya adalah dia tidak mengerti akidah, tidak mengerti dasar-dasar agama. Ada anak muda yang masalah dasarnya adalah ngerti agama kayak gitu, tapi saya ingin meningkatkan kualitas pemahaman keislaman. Saya ingin tahu peradaban Islam, itu beda. Market saya anak-anak muda, iya anak muda, tapi anak muda yang gimana? Karena kalau anak muda yang misalnya sukses, galau, itu beda lagi masalahnya. Anak muda sukses, perkotaan, income-nya tinggi, sedang galau, resah, beda. Makanya disentuh dengan materi-materi yang berhubungan dengan kelembutan hati, kayak Ustaz Hanan Attaqi misalnya. Itu beda segmen market anak-anak mudanya. Atau anak-anak mudanya yang gaul, geng misalnya, yang ingin belajar Islam tapi malu-malu ke masjid, segan ke ustadz. Maka ada ustadz-ustadz yang berdakwah melalui motor, melalui geng, melalui komunitas, pakai jaket, nggak pakai kopiah, bahkan pakai kupluk atau pakai topi. Ada yang kayak gitu. Atau marketnya adalah bapak-bapak, orang manusia dewasa yang ingin tahu tentang bagaimana pengelolaan masyarakat Islami, pengelolaan kurban, bagaimana menata lingkungan warga, RT RW yang harmonis, keluarga, family, parenting, mendidik anak-anak. Itu beda marketnya. Itu segmen Anda, tapi mereka punya masalah. Nah, masalahnya apa? Apa masalah? Sederhananya itu, apa masalah yang sedang dihadapi oleh segmen Anda? Itu dipilih, diidentifikasi. Mungkin ada 5 poin, 10 poin, mungkin ada 100 poin, ada identifikasi, lalu Anda pilih. Anda ingin menyelesaikan masalah yang mana dari segmen saya. Nggak bisa semuanya digarap. Sekali lagi kaidahnya, kalau semua manusia menjadi segmen Anda, seluruh persoalan ingin Anda selesaikan, maka tidak ada yang jadi segmen Anda dan tidak ada masalah yang berhasil Anda selesaikan. Karena pada dasarnya satu masalah itu perlu ditekuni, harus kita bombardir dengan solusi kita terus bertahun-tahun sampai masalah ini selesai. Pokoknya saya ingin dalam 10 tahun tidak ada lagi anak muda di Indonesia yang punya masalah tidak mengerti siapa Rasulnya. Itu masalah mereka. Maka dakwah Anda fokus mengajarkan tentang sirah nabawiyah misal. Fokus di situ sampai menjadi paling ahli, paling pakar. Pokoknya mimpi saya adalah saya punya target market, yaitu anak-anak kecil. Itu target saya. Ada anak kecil, tidak ada anak-anak kecil yang buta huruf Al-Quran. Tidak ada lagi anak kecil se-Indonesia di bawah usia 12 tahun yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu mimpi saya, itu misi saya. Saya akan bikin konten berbagai format. Kira-kira ketika Anda bikin konten, apakah kontennya Anda pasang jenggot setebal mungkin dengan kopiah, dengan jubah, atau kayak gimana? Kan anak-anak, Ustaz. Maka mau tidak mau tampang Anda berwibawa apapun, harus tampil dengan sangat friendly. Ada anak-anak, Anda harus bikin konten-konten yang sesuai dengan anak di bawah 12 tahun. Mau tidak mau. Itu nanti turunannya. Ketika bikin silabus sesuai dengan niche segmen market dan sesuai dengan niche-nya. Nah, jadi siapa saja yang akan menjadi niche Anda, itu perlu difikirkan oleh para ustadz. Nah, sekarang para ustadz coba bayangkan, renungkan apakah sudah punya list itu. Kalau belum punya, insya Allah saya akan berikan materi yang lebih detail nanti dalam training eksklusifnya. Jadi 2 hal itu. Baru 2 hal ya. Bagaimana memilih segmen, lalu segmen itu digali apa problemnya, apa painnya, dicari. Sehingga kita tidak asal-asalan menarget random orang, tapi kita memilih orang tertentu yang sedang memiliki problem. Ini belum bikin silabus, belum bikin struktur, outline, tema. Dan tadi ketika saya melihat respon sahabat-sahabat, ada yang bilang, saya ingin menargetkan jamaah pengajian A, jamaah pengajian B. Sebetulnya belum, masih jauh ke situ. Kita belum menargetkan jamaah pengajian yang mana, belum. Dan bahkan
Yang sedang saya ajak ke Anda semua ini, Anda tidak sedang menargetkan jamaah tertentu. Bahkan Anda akan membuat jamaah baru. Bukan artinya jamaah jamaah ada bayat, bukan gitu maksudnya. Anda akan menciptakan kolam baru, ekosistem baru. Akan saya ajarkan, sahabat-sahabat. Akan saya ajarkan. Karena saya alhamdulillah sudah punya pengalaman yang cukup lama dalam hal ini. Bikin ekosistem ini, itu. Banyak ekosistem yang saya bangun gitu. Dan jumlahnya gede. Member-membernya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tahapan ini perlu diikuti, tahapan ini. Karena kalau jam langsung, saya ingin menargetkan pengajian di Jakarta. Pengajian itu isinya banyak segmen dan juga pain yang berbeda-beda. Jadi kita harus menentukan dulu apa painnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Anda bisa menentukan apa niche-nya, apa pain yang mereka miliki, barulah kita identifikasi apa sumber daya yang kita miliki, identity. Nah, untuk merancang identity ini sebetulnya kalau khusus kita bedah dalam sebuah training pengembangan diri, saya punya training yang lain. Namanya Elite Circle. Ini berbeda dengan Dakwah Digital Academy. Ini lebih mendalam tentang pengembangan diri. Itu saya butuh membedahnya dalam waktu kira-kira ya enggak terlalu lama lah. Berapa ya? 20 jam kira-kira. 20 jam. Bagaimana membedah identity kita? Kurang lebih identity itu kalau ingin kita bedah menjadi 3 aja. Apa C pertama, C kedua, C ketiga. 3C. Yang pertama, contribution. Apa contribution yang ingin Anda berikan selama Anda hidup 80, 90, bahkan 100 tahun di muka bumi ini. Karena itulah yang akan Anda baca di catatan Yaumul Hisab. Lalu yang kedua, apa karir yang akan Anda jalani? Karena ngaruh. Apakah Anda akan punya karir yang berbeda dengan aktivitas dakwah? Dan ngomong-ngomong, bisa nggak dakwah itu menjadi bagian dari karir? Bisa sekali. Bagusnya kayak gitu. Tapi kalau enggak, Anda harus menentukan karena nanti akan mempengaruhi silabus seperti apa yang akan Anda buat. Karena Anda juga punya karir. Misalnya Anda dai, bikin konten, ceramah, bikin konten digital, tapi karir Anda adalah seorang PNS. Maka akan ada batasan. Anda tidak bisa ngomongin tentang politik praktis misalnya sebagai PNS. Kecuali politik etis, politik edukatif. Tapi Anda nggak bisa dukung calon tertentu. Nah, karir itu akan menentukan. Apakah karir Anda pengusaha misalnya? Ada pengusaha di sini yang juga dai. Pengusaha plus dai itu ideal sekali. Kayak Imam Abu Hanifah. Idealnya dalam arti hari ini karena tidak ada yang membiayai dakwah Anda. Anda punya karir, income-nya gede ratusan juta, biayai dakwah Anda sendiri. Tapi kalau Anda nggak seperti itu, Anda full time, pagi, siang, sore, Senin sampai Senin lagi, Anda full menyiapkan silabus konten dakwah, maka karir Anda di situ. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Anda butuh menghidupi dakwah Anda agar sustain. Nah, berarti Anda perlu menentukan apa karir yang Anda pilih dalam hidup. Bisa sesuai dengan niche, bisa juga enggak. Ini kita belum bikin kurikulum, masih mengidentifikasi pribadi Anda. C yang ketiga adalah capacity. Contribution, career, capacity. Apa kapasitas Anda? Ilmu apa saja yang Anda miliki? Spesialisasi apa yang Anda kuasai? Dan memang kita ini kadang-kadang para ustadz ya, apalagi ustadz-ustadz yang lulusan Timur Tengah, begitu menyandang gelar LC, maka kita dianggap menjadi pakar agama semua bidang kan. Ditanya mawaris, ditanya tafsir, ditanya hadis, ditanya sirah, ditanya apalagi ekonomi syariah. Padahal apa sih LC Ustaz? Antum semua juga harus tahu ya, harus realistis. LC itu artinya sarjana. Sarjana yang selesai mempelajari satu bidang ilmu agama tapi tidak mempelajari bidang yang lain dengan detail. Ketika di Al-Azhar zaman saya dulu, fakultas itu Anda memilih fakultas yang mana? Syariah beda dengan Usuluddin, beda dengan Dirasat Islamiyah, beda dengan fakultas dakwah Islamiyah. Ketika Anda milih syariah, itu ada spesialisasi. Anda ingin menjadi spesialis Maliki, Hanafi, Hanbali atau Syafi'i. Ketika Anda ngambil Usuluddin, mau yang mana? Akidah filsafat atau tafsir atau hadis ataupun dakwah wasaqafah Islamiyah. Saya dakwah wasaqafah Islamiyah, makanya bidang ini adalah
bidang kepakaran saya dakwah ini. Itu ada spesialisasinya beda-beda gitu. Nah, masalahnya ketika kita pulang ke Indonesia, Anda LC, padahal LC-nya jurusan matematika misalnya. LC matematika di Kairo atau jurusan ekonomi di Kairo. Ustaz, tolong kasih kajian tentang tasawuf Imam Al-Ghazali. Anda jurusan ekonomi. Tasawuf apa? Nah, nggak masalah lah. Itu bagus ya sebetulnya. Ada branding yang bagus, LC itu dihormati. Makanya hati-hati, jaga akhlak, jaga sikap. Tapi yang jelas, Anda perlu berani, kan kanvas ini tidak ada yang baca, hanya Anda yang baca. Harus berani, jujur dengan diri sendiri, identifikasi apa yang saya miliki, diidentifikasi di list. Jangan sampai kita, mohon maaf pakai kalimat ini, kita berani lancang menyampaikan sesuatu yang kita tidak menguasainya. Dihisab, jangan menyampaikan sesuatu yang Anda tidak memiliki ilmu. Penglihatan, pendengaran, dan kolbu itu mas'ul akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berani-berani. Bukan berarti kita kalau nggak kita menyampaikan siapa lagi. Betul itu. Tapi Anda fokuskan ke bidang-bidang yang memang Anda paling kuasai dulu. Makanya dibikin identifikasinya. Itu tahap ketiga ya. Harus berani karena hanya Anda yang membaca kanvas ini. Kecuali kalau kanvasnya ingin Anda setorkan ke mentor. Dalam training premiumnya saya akan menawarkan para peserta, sudah ada berapa puluh peserta yang ikut sekarang, agar mengirimkan kanvasnya ke saya untuk di review. Kalau mau, kalau enggak masalah. Yang jelas ada identifikasi. Nanti Anda akan menemukan satu kesesuaian. Niche mana? Niche itu masalah ya. Segmen yang punya masalah tertentu itu adalah niche. Niche mana yang bersinggungan dengan kemampuan yang saya miliki. Dengan identiti saya. Maka nanti akan ada ilmu saya yang gak cocok dengan niche, atau ada niche yang tidak cocok dengan ilmu saya. Nanti Anda akan menemukannya itu. Lalu apa yang Anda fokuskan? Yang Anda fokuskan dalam membangun dakwah digital Anda, niche yang ada, pilih dulu niche itu, 5, 10, 20 pilih niche. Dari niche itu, mana yang match dengan identiti kita. Nanti ketika ada yang match, itulah yang akan menjadi target dakwah Anda. Masuk ke tahap keempat. Tahap keempat adalah Anda menawarkan value. Apa saja value itu? Value yang Anda tawarkan itu minimal ada 2 komponen. Yang pertama, Anda menawarkan solusi. Apa solusi dari niche? Ini anak-anak muda galau. Ini ibu-ibu tidak mengerti mendidik anak. Itu masalah. Jadi bukan kategori orang jamaah pengajian Jakarta, Bogor, di Bali, bukan. Ini masalah. Masalah teritori mana? Ini masalah TKW di Tiongkok. Ini masalah ekspat di London. Apa masalah mereka? Ini identiti saya. Ini materi saya. Ketika match, Anda tawarkan apa value yang akan saya bikin, yang saya tawarkan. Apa solusi yang saya tawarkan. Ini belum ngomong materi, belum ngomong outline, topik, belum ngomong silabus para ustadz. Belum. Anda baru mengidentifikasi namanya grand design. Mendesain secara umum dulu. Apa value-nya? Nah, ketika Anda menemukan, misal, contoh, ini ustadz, saya ingin fokus ke anak-anak remaja yang memang mereka tidak mengerti tentang, sederhana aja, basic tentang rukun iman, rukun Islam, hal-hal mendasar. Itu masalah mereka. Dan kebetulan saya sangat mengerti tema ini, misalnya. Saya sangat mengerti tema ini. Maka Anda pilih itu. Antara anak-anak muda yang punya masalah dengan Anda yang mengerti tentang tema ini, Anda pilih value. Saya akan menawarkan tentang mempelajari Islam dengan mudah bagi anak-anak remaja. Usia 13 tahun, 15 tahun ABG ini. Oke? Anda pilih value-nya. Lalu setelah Anda pilih value-nya, Anda buatkan programnya. Program, silabusnya, barulah Anda bikin programnya. Nah, disitulah nanti Anda akan menentukan tema-tema series apa saja yang akan saya sampaikan di depan target market, target segmen, dan niche saya. Barulah Anda bikin. Ini baru proses awal 4 hal ini. Segmen, niche, identity, dan value. Oke, ini baru tahap awalnya sahabat-sahabat. Masih ada yang lain. Ini belum bikin bagaimana bikin ekosistemnya, bagaimana bikin platform media sosialnya, lalu bagaimana membangun tim, sampai bagaimana Anda bisa menciptakan sustainability, kebersinambungan dengan membuat program yang berbayar,
program yang gratis atau program donasi. Anda akan bikin, nanti akan saya ajarkan lebih detail dalam forum eksklusif trainingnya. Sekarang kita fokus saja bagaimana konkretnya sekarang langkah yang paling praktis setelah Anda menentukan ini, membuat silabusnya. Pahami bahwa tidak semua orang adalah audiens Anda. Anda harus siap. Dan ketika Anda menemukan niche, barulah Anda bisa menentukan tujuan panjang dakwah Anda, disesuaikan dengan niche. Bagaimana menyusunnya? Yang pertama, Bapak Ibu, gali ilmu yang relevan yang dibutuhkan. Anda sudah fokus punya value. Apa ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang bisa menjawab masalah anak-anak muda, ibu-ibu, anak kecil, remaja, bapak-bapak? Gali dulu. Ini yang namanya riset. Jangan dulu bikin silabusnya, digali. Yang kedua, Anda bikin kurikulum yang rapi, tematik, bertingkat. Maksudnya apalah? Ketika Anda sudah menentukan topik besar dari silabus, calon silabus yang Anda bikin jenjang. Misal, Anda ingin menyampaikan dalam berapa lama? 10 sesi, 20 sesi. Bikin endingnya. Saya ingin jamaah saya, segmen saya, di akhir pertemuan itu memahami A, B, C, D. Contoh sederhananya gini. Kita ambil Sirah Nabawiyah deh ya. Saya ingin jamaah saya, audiens saya, segmen saya, di akhir series mereka paham siapa sih Rasulullah yang mulia, yang agung itu di masa mudanya. Apa background Muhammad muda yang membuat beliau ini dahsyat, siap menjadi nabi dan Allah angkat menjadi nabi? Apa karakternya? Saya ingin mereka paham itu. Oke. Berarti saya akan menjelaskan keseluruhan Sirah Nabawiyah dari lahir sampai menjelang menjadi nabi. Mau berapa kali? Saya akan menyampaikannya 10 misalnya. Nah, seluruh materi Sirah Nabawiyah terserah dengan berbagai strategi Anda pecah menjadi jenjang-jenjang pembelajaran sampai 10 tahapan orang paham seluruhnya. Perang Badar, perang Uhud, bagaimana akhlak Rasulullah dengan istrinya jangan dibahas. Kenapa? Karena itu di luar dari target yang Anda tentukan. Kalau Anda memasukkan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan raja, itu udah tidak sistematis. Memang Anda tahu ilmunya, tapi kan itu bukan jatahnya, bukan programnya. Nanti Anda bikin program yang lain, bagaimana Rasulullah berpolitik, itu bisa. Anda harus disiplin di situ. Jadi yang dimasukkan dalam silabus tersebut hanyalah tahap pertama dari 1 sampai 10, dari lahir sampai menjadi nabi. Itu contoh. Jadi bikin yang berjenjang. Lalu tahap ketiga, ketika Anda sudah bikin materi yang berjenjang, ada PowerPoint-nya, ada konten-kontennya. Nah, bikinkan visual grafis yang bagus. Visual grafis yang bagus seperti apa? Teknik-tekniknya akan saya share nanti. Tapi sekarang kalau Anda ingin memulainya, ngulik sendiri, inisiatif sendiri, banyak ustaz-ustaz fiturnya. Jangankan pakai AI ya. Pakai PowerPoint saja yang gratis. Gratis ini, PowerPoint ini. Gak usah pakai template, PowerPoint biasa itu udah canggih sekali. Anda bisa bikin visual yang sangat profesional hanya dengan PowerPoint. Apalagi kalau pakai PowerPoint yang ada template-nya. Ini kan PowerPoint saya sederhana sekali. Tapi bayangkan kalau background-nya warna putih, gak menarik. Kasih background, kasih ilustrasi. Dan tidak selalu PowerPoint yang bagus visualnya itu yang ramai penuh dengan desain kayak desain ulang tahun anak-anak. Ya, ada bling-blingnya, berbagai bintang, wah ada efeknya, itu terlalu riuh. Jadi kita bikin visual grafis yang enak dilihat oleh peserta. Karena ngaruh. Ketika Anda menyampaikan materinya di forum Zoom, dengan materi di ruangan itu harus berbeda. Kenapa? Karena di ruangan kalau aulanya itu terbuka, aulanya itu jendelanya besar, ada sinar matahari, maka background Anda harus hitam. Kalau background PowerPoint-nya itu putih, nggak kebaca itu, terang. Kan itu satu trik ya, tips. Jadi kalau Anda menyampaikan materi di publik, background-nya kalau bisa gelap, hitam. Kenapa? Biar terbaca oleh audiens. Jangan putih. Tapi kalau di Zoom, Anda harus menuliskan teks-teks yang besar. Kenapa? Karena orang butuh dibantu visualnya karena tidak ada aktivitas, tidak ada dinamika. Anda ngomong di depan kamera, wajah saya segede apa? Kalau layar segini, cuma segini kan wajah saya kan, kecil. Wajah saya kecil. Anda tidak melihat wajah Kang Elvandi, Anda hanya melihat PowerPoint-nya yang saya bikin berbentuk vertikal, portrait, seukuran Instagram. Kenapa saya bikin ukuran portrait kayak gini? Agar postingan ini agar materi ini ketika saya kirim ke Anda bisa screenshot,
Bisa dikonversi menjadi grafis, bisa diupload di Instagram. Sudah tidak butuh editing lagi, ukurannya sudah pas untuk postingan Instagram. Beda kalau PowerPoint-nya ukurannya landscape, harus diedit lagi. Itu contoh. Nah, Anda perlu memikirkan visual grafis untuk silabus Anda. Tapi ini nanti ya, next step-nya. Nah, jadi silabus itu harus berjenjang, ada episode-episodenya, dan juga memiliki visual grafis yang bagus. Tentu ini masih umum ya, sahabat-sahabat semua, belum detail. Yang jelas, Anda harus segera memulainya. Karena silabus dakwah itu adalah modal seorang dai untuk membina umat dan meningkatkan kapasitas mereka dalam waktu yang panjang secara bertahap. Tanpa silabus, maka Anda akan memperlakukan umat seperti objek yang terus dipertontonkan hal yang sama berulang-ulang, hanya cukup mengagumi Anda hebat, materinya berkualitas, tapi ilmu mereka tidak bertambah dari waktu ke waktu karena yang disampaikan hal yang sama terus. Apalagi dengan ada rekaman, sekali Anda menyampaikan cukup. Kalau orang ingin dengar lagi, mereka bisa dikirim rekamannya. Tapi Anda terus memproduksi konten-konten yang lebih berkualitas. Begitu sahabat-sahabat, ini adalah pengantar dari materi bagaimana membuat ilmu menjadi silabus. Detailnya jelas butuh pengayaan yang lebih mendalam. Detailnya butuh materi yang lebih sangat teknis. Yang insya Allah semuanya akan saya pandu bagi Anda semua secara komprehensif. Insya Allah hari Senin depan selama 6 sesi. Senin, Selasa, Rabu, dimulai tanggal 7 Juli insya Allah. Sampai bertemu di acaranya dan saya membuka diskusi bagi sahabat-sahabat semua. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.